Om Swastiastu. Inggih hidodana sareng sami semeton Bali tradisional keculuk malih ring channel Bali Traditional Culture. Pada saat ini kita akan mengunjungi salah satu workshop yang dimiliki oleh Bapak Ido Bagus Suryanata dari Marga Tabanan Bali. Jadi beliau adalah merupakan pensiunan polisi atau purnawirawan yang terakhir bertugas di Polres Tabanan. Jadi bagaimana keseharian beliau menekuni kegiatan mengisi waktu pensiun yang sangat positif sekali dan sangat memang bagus dan maju, bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama kepoin bagaimana kegiatan beliau, usahanya beliau seperti apa yang mungkin bisa menginspirasi kita atau mungkin bapak atau om-om yang sudah mau pensiun sebagai motivasi untuk berkarya, berkegiatan supaya lebih bisa mengisi kegiatan pensiun dengan baik dan tentunya berguna dan bermanfaat. Yuk kita kepoin tempatnya beliau. Yuk, zoom. Om Swastiastu, Ratu Haji, kecunduk sarang titiang Bali Traditional Culture. Nah, pada saat ini Tiang pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ratu Haji Presiden bisa menerima Tiang untuk berkunjung ke sini melihat-lihat kegiatan beliau yang sangat luar biasa dan sangat maju sekali. Mungkin Ratu Haji bisa dijelaskan bagaimana Ratu Haji memulainya, dari kapan, mungkin Tu Haji pada saat menjelang pensiun, apa setelah pensiun, atau mungkin bagaimana terus tentunya yang kita ketahui adalah pemasarannya seperti apa. Nggih Tu Haji, galah katur rada ring ide. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Men suksema aturan titiang Pak Nyoman Parke sudah berkenan hadir di warung kecil Tiang ini ya, dengan nama warung Ude Jati Makmur. Ude Jati Makmur. Ring dijadi ki genah Tu Haji Tiang turun ke atas niki. Sane megenah riki ring dusun dan Kayu Baleran. Dan Kayu Baleran, desa Wardi Buana, Kecamatan Mengui. Oh, Mengui niki. Badung. Oh, karen Tiang Marga niki Tu Haji, ampura. Tiang berasal dari Marga. Oh, Ido dari Marga. Jauh, Desa Tua. Nggih. Tabanan. Nggih. Dalam kesempatan yang baik ini, Tiang cerita sedikit. Tiang berada di sini membuka usaha ini sejak tahun 1998. 1998. Oh, lama sekali tuh, Ji. Okay. Jadi usaha ini awalnya terinspirasi karena pada saat itu jadi masa dinas polisi yang berpangkat bintara itu masih berumur 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Ya. Jadi saya berpikir waktu itu menjelang pensiun gitu Haji. Belum masih. Belum. Karena masa kedinasan polisi atau TNI Polri pada saat itu cukup pendek. Saya berpikir setelah pensiun nanti bisa bekerja apa? Karena tidak punya skill selain profesi jadi polisi. Jadi sebelum usaha ini sebenarnya banyak usaha yang pernah yang coba. Antaranya apa sih itu? Termasuk menjual sayur. Jadi yang awali dari perdananya Pasar Mengui yang ada di Selam ini. Kemudian perdananya juga buka pertama kali di Pasar Dauk Palo Tabanan. Akan tetapi mungkin belum jodoh dan Tuhan berkehendak lain. Akhirnya Tuhan memberikan jalan atau Tiang terdampar di sini mengontrak tanah sekitar 2 are. Jadi atas petunjuk Tuhan mungkin awalnya Tiang hanya menjual kayu jati saja. Oh, awalnya kayu jati. Jual kayu jati saja. Kemudian seiring berjalannya waktu
banyak pelanggan atau konsumen yang dari Gianyar, karena banyaknya yang punya bahan baku kayu waktu itu. Jadi disarankan diberikan jalan supaya buka warung ukir. Warung ukir. Ya, jadi yang respon positif. Jadi saran teman yang dari Gianyar, utamanya namanya Pak Sangging waktu itu. Jadi tiang ikuti, mencoba mengawali, merekrut teman-teman, jadi tukang ukir, anak-anak di sini yang baru belajar ngukir, yang buatkan tempat di sini. Jadi Astungkare dari tahun 98 sampai saat ini bisa berjalan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, yang waktu itu juga mendatangkan kayu dari langsung ke Sumatera Selatan, termasuk ke Bengkulu mencari kayu, dan beberapa tahun mendatangkan kayu dari Bengkulu, mungkin di sana sudah stok kayu menipis. Ya. Jadi yang kembali kerja lokalan di sini di Bali, mencari kayu sampai ke Singaraja, termasuk ke Pupuan, dan di Bali juga sekarang sudah tipis. Jadi sudah dari berapa tahun terakhir ini, kurang lebih dari 6 tahun sejak tiang Purna Bakti. Nah, jadi tiang tidak turun. Sudah berapa tahun Tuh Haji Purna Bakti Haji? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 tahun tiang Purna Bakti. Tiang sekarang menerima di tempat saja di sini. Tiang berlangganan dengan perusahaan kehutanan yang ada di Banyuwangi yang disebut dengan Perhutani. Jadi dari Perhutani, jadi bahan bakunya nih kisah nih legal. Legal. Jadi demikian sahabat Bali tradisional. Jadi beliau ini adalah sekarang yang sudah dapat dikatakan sudah jadi pengusaha. Jadi untuk pembelian kayu jati juga dari sana, dan walaupun dari dulu juga jadi semuanya legal. Jadi karena beliau juga dari seorang petugas, jadi semuanya itu beliau lakukan secara legal. Jadi tidak ada yang tidak legal. Jadi semuanya dibeli dengan sah, dengan sumber dari kayu yang sah. Gitu aja, lanjutkan. Nah, jadi karena kebetulan jadi hutan rakyat itu sudah menipis, jadi dan kualitas kayu juga jauh lebih bagus kalau dari hutan pemerintah yang disebut dengan hutan perhutani, hutan produksi. Jadi inilah jadi karya-karya anak Bali. Karyawan tiang ini kurang lebih ada sampai 25 orang tukang 25 orang untuk ya, tukang ukir aja. Ya, tukang ukir. Inilah hasil karyanya. Ya, ini yang disebut, yang di sebelah timur ini yang disebut dengan gebyok minimalis. Sebentar nanti kita melihat untuk gininya nanti. Nah, demikian mungkin Tuh Haji kira-kira bisa tiang minta untuk customernya, pelanggannya dari mana saja Tuh Haji? Kalau masalah customer atau pelanggan, ya yang jujur saja Pak Man. Walaupun sudah sekian tahun yang berada di sini, terus terang saja, yang belum pernah promosi kemana-mana. Ya, yang apa adanya saja di sini, gitu. Tidak pernah juga hanya mencetak kartu nama saja. Kalau ada orang mampir, biar gampang diingat nomor telepon. Ada yang mampir, ada yang minta kartu nama, ada yang kasih kartu nama. Apa istilahnya itu? Jadi yang tidak pernah mengikuti pameran juga tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Memang sampai saat ini belum pernah. Mungkin kalau dihitung dari segi teori bisnis mungkin salah itu. Nah, semestinya kita harus promosi itu yang penting. Harus ikuti pameran. Tapi Astungkare walaupun yang belum pernah promosi mengikuti pameran, ada aja lah konsumen atau karena sudah dikenal kan begitu. Di samping itu juga kualitasnya kita harus menjaga supaya pelanggan itu puas dan akan dari lidah ke lidah disambung kan begitu. Dan hampir dari tahun 98 itu setiap tahunnya ada juga yang sampai ke luar negeri. Sampai ke negara mana nih Kak Haji? Jadi yang sebelum corona itu yang banyak itu ke Amerika dan ke Prancis. Amerika. Dan memang dari tamunya apa memang masyarakat Indonesia yang tinggal di sana? Enggak, tamu yang langsung sini. Tamunya langsung sini order? Dia berwisata ke sini. Kemudian dia lancong ke
objek wisata Brugul, melewat daerah ini, kemudian dia turun melihat ada yang cocok, atau ada juga yang setelah jalan-jalan kubur di sana tidak cocok gitu. Karena masing-masing stil ukiran itu berbeda gitu. Ya, dia mampir di sini, termasuk tamu dari Jepang, dari Rusia, bahkan satu barangnya tamu dari Rusia masih ada yang di sini karena di negaranya masih ada konflik, jadi masih dititip di sini barangnya. Gitu. Ada juga yang ke Malaysia buat villa, ada bikin hotel terapung juga pernah. Astaga, jadi sudah ke mancanegara nih, melanglang buana nih barangnya tuh Haji ya. Ada yang order gebyok sampai 44 unit. 44 unit gebyok Bali nih. Gebyok Bali. Jadi gebyok Bali dengan ukuran stil Bali. Stil Bali. Jadi seluruhnya ini tiang walaupun tidak bisa gambar dan bisa ukir gitu. Tapi desain ini memang yang sendiri yang mendesain. Tuh Haji sendiri yang mendesain? Ya, yang mendesain ini. Wah, jadi luar biasa. Itu yang menganalisa pikiran tiang sehingga terwujudlah seperti ini Pak. Oh, gitu. Iya Tuh Haji, kalau bisa kita melihat-lihat dulu bagaimana ininya. Nah, sahabat Bali tradisional, kalau ada yang mau kepoin workshopnya Ratu Haji Suryanata, silahkan langsung datang ke sini, dan atau mungkin ada yang mau nomor teleponnya bisa langsung ada di kolom deskripsi. Jadi silahkan kalau ada nomor telepon yang menginginkan ada di kolom deskripsi ini yang saya sudah tampilkan. Jadi silahkan kalau mau menghubungi langsung bisa langsung ke sini. Kalau yang ini juga gebyok minimalis ukuran minimalis 2,5 meter kali 2,5 meter. Kalau yang di sini barang-barang di sini sudah ada yang pemiliknya gitu aja nggih? Ya, sebagian sudah ada. Sebagian sudah ada orderan. Sebagian juga stok. Sebagian stok. Ya, salah satu di antara ini ada yang sudah miliknya tamu dari Rusia. Yang mana miliknya beliau? Oh, ada sebelah sana. Oh ya, nanti kita lihat nanti. Seperti apa kesukaan kesenangan saudara kita yang ada di Rusia, nanti kita bisa melihat. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kita melihat ini adalah hasil karya dari Ratu Haji yang memang ini adalah desain-desainnya dan kolaborasinya ini adalah dari desain beliau sendiri. Nah, ini yang mana yang milik tamu Rusia yang masih dititip di sini karena di negaranya masih ada konflik. Luar biasa kalau kita melihat ini. Sepertinya mata kita ini dimanjakan sekali dengan indahnya ukiran-ukiran ini. Dan ukirannya sangat detail sekali, sangat rapat sekali. Nah, mungkin karena adanya konflik di negaranya sehingga barangnya juga tidak bisa dikirim. Kalau yang ini sudah ada yang punya juga, Doji? Sudah dari Singaraja. Oh, ini dari Singaraja. Singaraja. Kalau ini sudah siap kirim untuk ke Canggu. Oh, ke Canggu. Ya. Ini jendela. Tapi ini kau jendela. Gebyok juga. Ya, gebyok juga nih. Oh, cuma niki masih dipisah-pisah nih. Ya, masih dipisah-pisah untuk siap untuk dikirim. Oh, gitu. Kalau ini model minimalis gitu, Haji? Sama model minimalis. Minimalis. Rosari. Jadi kalau dari segi harga mungkin terpengaruh dengan model-model ukiran juga gitu, Haji? Kualitas ukiran termasuk juga finishingnya. Oh, finishingnya? Ya, kalau finishing motifnya seperti ini pakai shading filler, ya mungkin agak mahal lagi sedikit. Kalau pakai muwileh atau propan, ya mungkin harganya juga lebih rendah. Oh gitu. Dimensi ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Oh, 2,5 kali 2,5 meter. Nah, kalau mungkin mohon maaf saya tidak mencantumkan harga di sini, saya tidak, karena sangat riskan sekali karena itu ada hubungannya dengan persaingan harga. Jadi silakan kalau ada sahabat Bali tradisional yang akan berminat dengan ukiran ini, harga melawan. Jadi dari beliau harganya melawan, artinya sama-sama puas, dari pelanggan puas dan dari produsen juga tidak mengalami kerugian. Demikian, sama-sama jalan. Demikian, Dua Jingi.
Film. Nah, ini yang ada di pinggir jalan, seperti yang kita lihat. 3 meter kali 2,5. 3 meter kali 2,5. Tingginya 2,5 meter. Sangat luar biasa. Ini mata kita benar-benar dimanjakan. Kalau ini yang minimalis ya, hampir sama dengan 2,5 meter kali 2,5 meter. jatuh ini. Ini 2,5 meter, ini minimalis juga sama. Dan banyak lagi masih ada yang ada di workshopnya sebelah Tu Haji. Workshopnya sebelah. Jadi silakan nanti bagi yang berminat langsung datang ke sini. Jadi kita langsung kepoin bagaimana cara kerjanya para karyawannya beliau. Dan ini sudah banyak sekali, di situ ada panel-panel juga. Dan beliau bisa menerima pesanan berbagai jenis ukiran dan panel-panel gitu aja. Gebyok ya, termasuk pelinggih. Oh, pelinggih juga ada aja. Merajaan puro. Ya, balai katil, balai sekanem, balai sakaulu. Termasuk ya Tu Haji bisa untuk mengerjakan bangunannya juga sekalian. Ya. Dari pondasi sampai selesai. Dari pondasi sampai dengan selesai, luar biasa. Jadi beliau di samping juga untuk workshopnya di sini, beliau juga bisa mengambil untuk bangunan stil Bali dari pondasi sampai dengan selesai sesuai dengan keinginan dan kemauan dari kita semua. Wah, sangat luar biasa. Jadi include juga bangunan Bali yang keren seperti sekarang ini, Bali klasik itu, Bali yang dari kayu yang berbentuk lumbung. Ya, oh ya, seperti joglo nih kan ya, bangunan Bali Solo termasuk itu. Oh iya. Nah, ini adalah salah satu contoh Bali Sekenem dari produksi beliau yang sudah mau siap untuk dikirim demikian. Jadi beliau itu bisa untuk bangunan Bali, bisa meminta dari dari keinginan kita. Jadi keinginan kita seperti apa, motifnya seperti apa. Jadi bisa kita pesan langsung di sini. Mau-maunya kita seperti apa, yang desainnya seperti apa, bisa beliau buat di sini dan langsung bisa membangun untuk pengerjaannya nanti dari karyawan-karyawan beliau Tu Haji. Dan di samping juga menggunakan sistem pengerjaan secara mesin juga, ada manual juga. Ini ada jigsaw. Ini biasanya dipakai untuk melubangi sebelum dilakukan pengukiran, dilubangi dulu baru diukir. Nah, ini kalau kita perhatikan detail-detail ukirannya sangat luar biasa. Ini ada menggambarkan cerita wayang-wayang juga ada di sini. Jadi sesuai dengan permintaan. Jadi kita meminta bagaimana bentuknya. Ini ada di sini ada tualen atau merdah atau Rama atau Sinta atau Maruti, Hanuman dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan dilayani sesuai dengan permintaan. Jadi ini sifatnya tidak harus begini. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi bisa kita pesan.
cara daripada membuat ukiran dengan menggunakan mal-mal yang sudah disediakan demikian. Jadi mungkin kalau sahabat Bali tradisional atau mungkin dari saudara kita yang ada di luar sana kalau senang dengan motif-motif ukiran Bali, jadi silahkan bisa langsung datang ke Bali sini. Jadi tidak jauh kok. Bali itu dekat. Orang Amerika mengatakan Bali itu dekat, orang Eropa mengatakan Bali itu dekat. Kenapa? Jadi jawabannya silahkan cari sendiri. Apa alasannya mereka mengatakan bahwa Bali itu dekat? Karena ada niat mereka untuk datang ke Bali. Karena mereka ada senangnya mungkin mereka datang ke Bali. Karena ada mungkin kenangan tersendiri mungkin mereka datang ke Bali. Sehingga dia merasakan bahwa Bali itu sangat dekat di hatinya dan sangat dekat untuk bisa. Jadi untuk mengukirnya masih dengan menggunakan peralatan yang sangat manual demikian. Karena ini ada hubungannya dengan tapak tangan. Jadi di sini adalah kelihatannya dari keahlian, kecerdasan bagaimana menggunakan alat-alat pahat ini yang sangat tradisional. Jadi tidak ada menggunakan sistem scanner. Jadi ukiran ini adalah asli homemade, jadi handcraft, kerajinan tangan. Jadi tidak ada menggunakan alat mesin-mesin. Nah cuma kalau melubang-lubangin ini aja nih, pakai mesin ini ya. Ini pakai mesin. Nah sedangkan kalau natarnya itu, yang lainnya semuanya menggunakan tangan semua. Ini kuli. Ya, nah semua Pak, kita ini hidup nih mengkuli Pak. Tidak ada yang bos sesungguhnya, karena bos sesungguhnya itu hanya Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi kita itu semuanya sebenarnya mengkuli. Jadi masih kita hidup, kita masih mengkuli, cari makan supaya bisa untuk hidup. Pengen Pak nggih? Tiang mengkuli, bapak mengkuli harian, sama saja. Yang penting kita bekerja dengan halal. Motonya di sana artinya masih kita berpegang teguh kepada disiplin. Pangkal sukses itu adalah disiplin kerja keras. Pangkal kesuksesan itu moto dia. Disiplin.
Nah demikian Semeton Bali, sahabat Bali tradisional di mana saja berada, kita sudah berkunjung ke workshopnya dari Bapak Ido Bagus Suryonado yang beliau merupakan pensiunan atau purnawirawan Polri yang sangat kreatif dan berkarya di masa pensiunnya beliau. Semoga beliau tetap semangat dan berkarya terus. Dan demikian juga bagi kita yang sudah mau pensiun atau sudah tua, jangan kendor, kita jadikan inspirasi ini dari kegiatan beliau yang sangat positif dan sangat bagus sekali. Dan demikian, jadi bagi sahabat Bali tradisional yang mau berkunjung ke sini ke workshopnya beliau, silakan langsung berkunjung ke sini atau bisa menghubungi dengan nomor telepon yang sudah saya input di bawah sini, ada di kolom deskripsi. Demikian dulu, terima kasih atas atensinya menonton video ini. Semoga sehat selalu, mogi starter dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om.